Bismillahirrahmanirrahim. Maka menarik kemudian ketika Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, di mana beliau menceritakan pelajaran penting bagi kita agar tantangan daripada orang-orang saleh adalah bagaimana menjaga hati mereka. Bahwa dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menceritakan bagaimana di zaman Nabi Isa alaihissalam, saat itu para Khawariyun, para sahabat-sahabat atau orang-orang soleh di zaman Nabi Isa alaihissalam, pada suatu ketika para Khawariyun itu sedang berjalan di pasar, tidak disebutkan apa tujuannya. Nah, ketika para Khawariyun itu terlihat berjalan di pasar, rombongan, barengan, maka ada di antara orang-orang yang melihat, ada di antara mereka satu preman. Ketika melihat sekelompok orang-orang baik tadi, orang-orang Khawariyun lewat, itu hatinya merasa tentram, damai. Kok enak ya lihat orang-orang baik kumpul lewat itu, kayak adem, seneng. Maka kemudian preman tadi itu pengen kumpul, pengen ikut bareng, pengen jalan bareng bersama mereka. Nah, ketika preman ini ikut rombongan perjalanan para Khawariyun tadi, maka ada satu di antara para Khawariyun ini yang merasa risih dengan kedatangan preman tadi. Masa aku yang dikenal sebagai waliullah harus berjalan berbarengan dengan orang preman yang dianggap rendah? Dia merasa nggak level. Masa aku yang Khawariyun, seorang waliullah, orang yang saleh, itu harus berjalan bersandingan dengan orang yang buruk. Sehingga salah seorang Khawariyun ini, beliau mempercepat jalannya agar nggak barengan dengan preman tadi. Di sisi lain, sang preman ini sejak awal dia menjaga langkahnya agar tidak barengan dengan para Khawariyun tadi, agak misah. Jadi ikut tapi agak berjarak, jaga jarak. Karena dia sadar bahwasanya dia bukan orang baik, sehingga dia tidak mau benar-benar bersanding berkumpul dengan mereka karena merasa malu dengan dirinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa, katakanlah kepada dua orang tadi, bahwasanya orang saleh tadi aku hapuskan pahalanya kembali ke 0 karena dia memandang rendah seorang hamba, merasa sombong dengan ibadahnya, merasa sombong dengan kesalehannya. Sementara orang preman tadi, aku hapuskan dosa-dosanya karena sikap tawaduknya terhadap kesalahannya. Dia sadar dengan kesalahannya, dia sadar dengan dosanya. Memang pada dasarnya orang Khawariyun yang ikhlas hatinya tentu levelnya jauh lebih baik daripada orang preman. Tapi yang menjadi musuh daripada orang baik itu sendiri adalah hatinya. Dimana ketika dia memandang rendah orang lain yang dianggap tidak selevel, dianggap berdosa, dianggap bersalah dan sebagainya. Padahal Allah memiliki sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Maha Pemaaf. Ini juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini dikisahkan dalam berbagai kitab para ulama, termasuk musnadnya Imam Ahmad. Bahkan termasuk di zaman Rasulullah itu, Rasul telah mencontohkan tentang bagaimana agar kita itu tidak mudah untuk memandang rendah orang lain, bahkan melaknat orang lain. Di mana di antara sahabat Rasulullah itu ada yang namanya Nuaiman, di mana beliau ini adalah sahabat Rasulullah tapi nakalnya bukan main. Dia adalah seorang pemabuk, penjudi, tapi dia ini ketika datang, dia itu sering membuat Rasulullah berbahagia karena lucu. Jadi Nuaiman ini adalah seorang sahabat yang nakal, suka minum-minuman keras, suka berjudi. Ketika ketangkap Rasulullah mengulangi lagi, ketangkap Rasulullah mengulangi lagi. Maka para sahabat kemudian mengatakan pada Nuaiman, laknatullahu Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Karena melakukan perbuatan dosa, ditangkap Rasulullah, ketahuan, besok lagi minum khamar lagi, begitu seterusnya. Tapi apa kata Rasulullah? La laknatullahu Nuaiman, fa innahu yuhibbu wa yuhibbu Rasul. Jangan engkau melaknat Nuaiman. Karena bagaimanapun Nuaiman itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Jadi bahkan orang senakal Nuaiman pun yang secara pemabuk berat, tapi beliau adalah sahabat yang juga dekat dengan Rasulullah. Itu bahkan kita tidak boleh untuk memberikan laknat pada orang lain. Karena kita seperti memandang bahwasanya sifat Allah itu hanyalah sifat pelaknat. Padahal Allah juga punya sifat Ghafur, punya sifat pemaaf. Ya memang Allah memiliki sifat untuk mengadab bagi orang-orang yang melakukan perbuatan salah dan dosa. Tapi di sisi lain Allah juga memiliki sifat Ghafur. Maka jangan kemudian kita seolah-olah menyematkan sifat Allah dengan hanya sifat pengadabnya Allah. Padahal Allah juga memiliki sifat Al-Ghafur. Nah ini juga penting untuk bagi diri kita sendiri. Gak cuma penilaian kita pada orang lain, juga pada diri kita sendiri. Agar kita senantiasa tidak berlepas daripada rahmat Allah yang Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Nah termasuk saya sendiri, walaupun merasa jauh dari ideal, jauh dari orang baik, tapi selalu percaya bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Maka ketika mengajar mahasiswa ditanya, Bapak yakin nggak untuk bisa masuk surga? Saya mengatakan, insya Allah yakin. Ya memang secara ideal nggak layak.
Tapi kalau saya merasa rendah, nggak layak untuk masuk surga, maka saya seperti memandang rendah sifat rahmatnya Allah, sifat pemaafnya Allah. Yang mana Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf. Ya memang kita nggak pernah lepas dari salah dan dosa. Tapi Rasulullah telah mengajarkan agar kita senantiasa untuk beristighfar kepada Allah, terutama beristighfar dengan ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ini.